Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membacanya secara bersama-sama, dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca Yehezkiel pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang bersinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu bersinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berbahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka keliling mesbah-mesbahnya. Di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musdah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Pelayanan Yehezkiel meliputi waktu kurang lebih 30 tahun. Yehezkiel memulai pelayanannya
dalam tahun terakhir pemerintahan Zedekia dan terus melayani hingga masa penawanan Babel. Kitab ini ditulis kurang lebih tahun 593 sebelum Masehi dan 563 sebelum Masehi. Yehezkiel bernubuat di antara orang-orang Yahudi yang dibuang di Babel selama masa-masa kemerosotan dan keruntuhan Yehuda. Berita-berita penghukumannya adalah sama dengan rekannya yang terlebih dahulu melayani, yakni Yeremia yang sudah menetap di Yerusalem. Yehuda akan dihukum oleh karena ketidaksetiaannya. Tapi Allah menjanjikan pemulihan dan berkat di masa yang akan datang. Seperti halnya Yesaya dan Yeremia, Yehezkiel memberitakan berita tentang kengerian dan pengharapan tentang penghukuman dan penghiburan. Namun, Yehezkiel menekankan secara khusus akan kemuliaan Allah Israel yang Maha Kuasa, yang berfirman, mereka akan mengenal bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel berbicara tentang keruntuhan Yehuda, musuh-musuh Yehuda, dan masa depan Yehuda. Dalam pasal 6 hari ini, Yehezkiel berbicara mengenai nubuatan melawan gunung-gunung berhala, dan lebih tepatnya berbicara mengenai murka Allah, yang mana kemarahan Allah yang dicurahkan kepada taraf yang memekakkan. Dan tidak mengherankan, akibat yang menakutkan dari kemarahan ilahi adalah kesudahan Israel. Ketidaktaatan Israel merupakan pokok utama dari pemberitaan nubuat. Hal ini menempatkan Israel dalam posisi yang berlawanan dengan Allah. Seruan etis para nabi yang memanggil laki-laki dan perempuan untuk mengubah jalan-jalan mereka sering tidak mempengaruhi orang Israel, dan bahkan lebih sering tidak mengubah perilaku mereka. Kejatuhan Yerusalem dengan Yehezkiel sebagai pengawas dan pembuangan dengan sisanya sebagai korban membuktikan secara tidak tertandingi bahwa moral Israel itu tidak lentur. Kekejian Israel karena penyembahan berhala dipertentangkan dengan kekudusan Allah. Pertobatan kurang menonjol dalam kitab Yehezkiel, memberikan peluang pada inisiatif Allah untuk mengadakan perubahan-perubahan yang drastis yang akan menyelamatkan dan memulihkan Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa seringkali kita manusia berdosa tidak sadar, atau seringkali kita pura-pura tuli, keras kepala, dan bahkan kepala batu ketika kita diingatkan ataupun ditegur agar berbalik dari dosa kita kembali kepada Tuhan. Kita lebih kecenderungannya menyukai dosa dibandingkan panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Sehingga ini membuat Tuhan memakai hukuman untuk menyadarkan kita dari dosa. Sebelum hukuman Tuhan itu terjadi, biasanya Tuhan memakai banyak hal, banyak orang, banyak hamba Tuhan untuk memberitakan, untuk mengingatkan, untuk menyadarkan tujuannya agar kita sadar, bertobat, dan kembali kepadanya. Tuhan akan memakai banyak hal saat kita sudah jauh dan amat jauh daripadanya, termasuk memberi penghukuman kepada kita umatnya. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan Tuhan mengasihi kita, mendidik, dan membentuk kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan ingin kita berlaku setia kepadanya. Tuhan harus mendapat tempat pertama di dalam hidup kita ini. Berarti kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan terlebih dahulu. Kemudian barulah kita melakukan hal-hal yang lain. Yang kedua, kita belajar hari ini bahwa kalau hari ini kita ditegur, diingatkan, bahkan dinasehati, baik oleh itu sesama anak Tuhan, rekan kerja, maupun hamba Tuhan, ingat, jangan keras kepala, jangan menganggap remeh, dan jangan keraskan hati untuk menolak nasihat ataupun teguran tersebut. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memakai orang-orang tersebut agar membawa kita kembali untuk berlaku setia kepada Tuhan. Ingat, kalau kita ditegur dan dinasihati, terimalah dengan segala kerendahan hati dan berbaliklah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk berlaku setia kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun kami hari ini. Dan ajar kami Tuhan
untuk menerima dengan rendah hati ketika kami diingatkan, dinasihati, dan ditegur agar kami kembali setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.